dengan rekamannya. Oke, kita akan bahas tutorial bab 9 bagian 2. Jangan lupa Sabtu depan ya. Iya, Sabtu depan ya. Kita KBF 2. Kalau nggak salah Seninnya UTS 1. Baik, kita lanjut dulu. Jadi ini kemarin udah dibahas ya. Misalkan AN suatu barisan positif. Deret ini deret ganti tanda tentunya. Karena ada -1 pangkat ini dan AN-nya selalu positif. Konvergen jika AN-nya menurun ya. AN-nya nggak bisa ditulis di sini, sorry. Saya pindahkan. Oke. Ini masuk sini. Ini jika AN-nya AN-nya menurun, simbolnya gitu aja, dan limit N mendekati tak hingga dari AN sama dengan 0. Gitu. Coba yang ini, udah belajar belum? Saya crop ke sini ya. Misalkan F selalu mempunyai turunan ke N di A untuk setiap bilangan asli N. Jadi turunan ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya ada. Jika Fx kita tuliskan dalam bentuk deret ini deret Taylor, maka Cn-nya apa? Yang tahu, tolong jawab. F turunan ke N. F turunan ke N, apa? Di titik mana? Di A. Dari A. Di ya. Titik A. Udah? Dibagi N faktorial. N faktorial gitu ya. Tutorialnya harap disiapin supaya hafal. Apa? Ujian nanti udah hafal. Satu lagi. Ini. Galat untuk polinom Taylor dari Fx berderajat N di sekitar A adalah apa? Rn rumusnya? F dari turunan N+1 dibagi N+1 faktorial dikali X kurang A. N Fn plus 1 di titik mana? Di titik C. Di titik C ya, bukan A lagi. Dibagi N+1. N+1 faktorial. Ya. Dengan C-nya di mana? Di antara A sama X. Gitu disiapkan. Jadi kan nanti ujian juga jadi lebih ringan. Oke, berikutnya saya bahas. Tunjukkan bahwa deret berganti tanda berikut konvergen. Kemudian berikan, ya saya crop dulu ya. Ini dengan soalnya yang saya bahas ini. Oke. Tunjukkan bahwa deret berganti tanda ini konvergen. Tunjukkan konvergen dulu. Jadi kalau mau deret ganti tanda, mau menunjukkan konvergen, kita lihat sukunya ya, suku yang positifnya menurun tidak. Coba AN-nya di sini yang biru ya, yang ini. Sama dengan 1/n ln N gitu ya. Nah, kita lihat, kita bandingkan dengan AN plus 1. Menurun tidak? N tambah 1 ln N tambah 1. Kita lihat bahwa suku berikutnya lebih kecil dari suku sebelumnya. Kenapa? Karena penyebutnya makin besar. Penyebutnya makin besar, berarti saya punya AN tambah 1 tuh lebih kecil dari AN. Atau AN monoton turun. Nah, kalau udah turun, kita tinggal ngitung limit N mendekati tak hingga dari AN. Limit N mendekati tak hingga dari 1/n ln N. Ini berapa? Limit ini berapa? Yang tahu jawab? 0. 0 karena bilangan bagi tak hingga ya. Dengan demikian, menurut uji deret ganti tanda, ini konvergen ya.
Kembali diingatkan, jangan lupa kalau deret sembarang, bukan deret ganti tanda yang sukunya menurun, ini nggak boleh nyimpulkan ya. Kalau 0, deretnya belum tahu gitu ya. Khusus hanya ganti tanda yang sukunya menurun aja yang boleh pakai itu. Nomor 3. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ini berarti hanya berlaku untuk deret ganti tanda ya, Pak? Dan Betul. kalau misalkan Uji suku ke N hanya untuk deret ganti tanda. Tapi ada tambahan, kalau limit N menuju T hingga dari AN-nya tidak 0, untuk semua deret apapun, dia tidak konvergen. Ya. Yang ini. Tapi kalau 0, kita nggak bisa nyimpulkan, kecuali untuk deret ganti tanda. Kalau 0 dan sukunya menurun, baru dia konvergen. Oke, lanjut lagi. Ini saya crop dulu. Nanti baru soalnya ada di sebelah kiri. Oke. Kemudian ini kita ambil soalnya mana ya? Oke, ini. Kita bahas yang nomor A. Oke, ini saya bawa lagi. Nah, tunjukkan bahwa deret ganti tanda berikut konvergen. Kemudian tentukan banyaknya suku yang diperlukan agar galat hampiran jumlah deret dengan jumlah parsial lebih kecil dari ini. Ya, nanti dulu konvergen dulu ya. Yang tadi pertanyaannya juga bukan itu aja ya. Ada tambahannya. Oh, sorry. Yang tadi belum selesai. Wah, saya bisa kontrol set nggak ya? Ah, bisa. Ini konvergen. Kemudian berikan suatu batas untuk galat mutlak dari hampiran jumlah deret oleh jumlah parsial 100 suku pertama. Maksudnya ini ya, kata-katanya rasanya nggak pas. Artinya gini, kalau deret ini, bukan deret itu. Kalau deret ini saya hitung sampai suku 100, ya suku 1 berarti 1 pangkat berapa? 2 per, ini salah nih, harusnya dari 2 ya. Dari 1 nggak terdefinisi. Kalau dari 2 ini berarti pangkat 3, 2 ln 2. Sampai suku 100, itu suku 100 ln 100. Sorry, ini baru suku 99 karena mulainya dari 2. Suku ke 100 itu N-nya 101. Jadi 102, 101 ln 101. Nah, ini kan ada buntutnya nih. Jadi kalau deret dihampiri hanya sebanyak 100 suku, berikan batas untuk galat mutlaknya. Jadi ini galatnya nih, sisanya kan galat nih. Nah, di deret ganti tanda, galatnya apa? Kalau kita hampiri sebanyak N suku pertama, galat itu lebih kecil dari berapa? Ada yang hafal nggak? Kalau dihampiri 100 suku pertama. N+1. Hah? Apa? Ada benar. N+1 berarti. Bukan N+1, suku ke N+1. Suku yang di sini nih, satu suku aja yang di situ. Nah, jadi galatnya akan lebih kecil dari, karena ini indeksnya mulai dari 2, suku ke 101, ya ini kan 100 suku pertama. 100 suku pertama itu sampai N-nya 101. Jadi ini suku ke N-nya 102 ya. N-nya 102, jadi dia lebih kecil dari 1 per, hanya ngambil yang positifnya aja ya, yang AL-nya aja. Ini 102 ln 102 gitu. Ya. Jadi ini buntutnya sebenarnya kan tak hingga suku, tapi untuk deret ganti tanda, galatnya itu akan lebih kecil dari
suku yang berikutnya setelah hampiran ini. Ya. N-nya 102. Oke. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Baru saya ke nomor 3. Nomor 3 kita ambil. Deretnya tadi. Kalau nggak paham nanya-nanya ya, jangan diam aja ya. Kalau diam aja rugi. Tapi kalau nggak belajar ya nggak tahu juga apa yang harus ditanyain. Oke, kayak tadi sampai titik dulu. Tunjukkan bahwa deret ini konvergen. Kayak tadi kita lihat. Ini deret ganti tanda. Dengan AN-nya sama dengan 1/3 N ditambah 2. Dan kita lihat bahwa AN plus 1-nya lebih kecil pasti. 1/3 N tambah 1 tambah 2. Itu di sini AN tambah 1. Penyebutnya lebih gede, jadi nilainya lebih kecil. Gitu ya. Atau AN-nya menurun. Kita lihat limit AN-nya. Limit N mendekati tak hingga 1/3 N ditambah 2 sama dengan berapa? 0 ya. Jadi deret konvergen. Deret ganti tandanya. Kemudian tentukan berapa banyaknya suku yang diperlukan agar galat hampiran jumlah deret dengan jumlah parsial. Jumlah parsial itu sebanyak N buah A1 tambah A2, A3 sampai AN gitu ya, dijumlahin. Lebih kecil dari ini galatnya. Jadi di sini dicari N agar apa? Agar AN plus 1-nya kan galat itu lebih kecil untuk deret ganti tanda ini ya. Lebih kecil dari AN plus 1. Nah, kita bikin AN plus 1-nya aja lebih kecil dari 0,01. Ini. Agar AN plus 1 kecil dari 0,01. Tentunya galat ya lebih kecil lagi dari AN plus 1. Karena galat lebih kecil dari AN plus 1, pasti dijamin lebih kecil dari 0,01. AN plus 1-nya kita masukkan aja. Ininya enggak ya. Plus min ininya enggak, hanya ini. 3N tambah 1 tambah 2 lebih kecil 0,01. Ini semua udah positif, jadi kali silang berlaku. 0,01 saya kedepankan ini. Saya tulis 1/100 saja supaya gampang. 100 kecil 3N tambah 1 tambah 2. 100 3N ditambah 3 tambah 2. Ke sini kan tinggal 95, 3N. Jadi N-nya harus lebih besar dari berapa tuh? 3, 1, 2/3. Nah, karena N itu harus bulat, barisan tuh, maka ambil N-nya ya 32 aja. Ambil 39 boleh ya. Pokoknya asal memenuhi ini, N-nya lebih besar dari ini. Ambil 390 boleh N-nya. Cuma kita ambil N yang sekecil mungkin kalau bisa. Supaya kalau diminta berapa hampirannya, ya kita harus menghitung sebanyak 32 suku dari ini. Begitu. Rahmat Irsa, mana? Rahmat Irsa tidak ada. Ada Pak, ada. Oh, habis dari toilet. Oke. Alessio mana? Apa? Hah? Paham nggak Alessio? Paham Pak yang ini? Nathan. Saya ngabsen dulu, ada atau tidak Nathan? Hadir, Pak. Muhammad Aufar. Hadir, Pak.
Syauki, Hadir, Pak. Nugraha, Hadir, Pak. Dinisa, Hadir, Pak. Gusti Ramala, Hadir, Pak. Jessica. Hadir, Pak. Oke. Lanjut lagi ya. Kamu nanya dulu, Pak. Ya, silakan. Yang tadi, Pak. Kenapa min 1 pangkat N tambah 1-nya nggak dibawa, Pak? Buat itunya, buat agar AN plus 1 lebih kecil dari 0,01 kan, Pak? Oh. Terus bawahnya cuma 1 aja, kenapa, Pak? Sebentar, saya Siapa? harus buka diksatnya kalau gitu. Deret untuk menjelaskannya. Deret ganti tanda. Deret ganti tanda. Mana deret ganti tanda? Nah, ini. Deret ganti tanda, lihat rumusannya. Ini ya. Deretnya gini. Nah, syarat ngujinya dulu. Yang dilihat hanya suku-suku yang bagian positifnya aja. A-nya ini. Plus minnya nggak dilihat. Dia harus menurun. Nah, kalau limitnya 0, maka deret konvergen. Selanjutnya, kalau deret ini dihampiri oleh N suku pertama. N suku pertama itu adalah SN ya. SN-nya A1 min A2 tambah A3 dan seterusnya sampai N suku. Nah, galatnya kecil dari ini. Hanya suku yang positifnya aja, nggak ada min 1-nya. Gitu ya. Galatnya itu kecil dari suku positif yang ke N plus 1. Jadi meskipun nanti yang N plus 1 di sini di deretnya min, tetap galatnya kecil dari ini. Bilangan ini pasti positif. Begitu. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah. Lanjut lagi. Nomor 4. Mana yang konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau divergen? Kita harus menentukannya. Kita ambil. Saya crop di sini. Kita akan menentukan dia konvergen mutlak atau konvergen bersyarat atau divergen. Konvergen mutlak itu berarti deret mutlaknya konvergen. Jadi yang kita uji awal adalah deret mutlaknya. Kalau deret mutlaknya sudah konvergen, ya pasti deret tanpa mutlaknya juga konvergen. Ada teoremanya. Jadi dia pasti konvergen mutlak. Tapi kalau deret mutlaknya tidak konvergen, ya kita harus periksa deret ini. Mungkin aja deret yang tanpa mutlaknya mah konvergen gitu ya. Jadi langkahnya saya lihat deret mutlaknya dulu. Deret mutlaknya itu sigma n sama dengan 1 tak hingga. Kalau dimutlakan ini selalu jadi 1 ya. Kan itu dia tandanya min 1 plus 1 min 1 plus 1. Yang ini semua udah positif. Atau saya tulis dulu mutlaknya ini min 1 pangkat n tambah 1 2n ditambah 1 per 3n tambah 4. Oke? Kalau dimutlakan dia menjadi, saya buka mutlaknya. Yang ini selalu 1. Yang ini positif. Jadi tinggal 2n tambah 1 per 3n tambah 4. Oke. Deret ini konvergen, divergen. Gimana melihatnya? Halo? Ada yang tahu? Lihat dari limit sukunya bukan, Pak? Nah, terus kalau limit sukunya dilihat, terus gimana? Kalau limitnya nggak sama dengan 0, berarti itu divergen. Tapi kalau 0 itu belum tentu bisa kalau 0 menyimpulkan. belum tentu ya, harus diuji lagi. Coba kita periksa. Harapannya nggak 0. Supaya dia pasti divergen. Jadi lihat sukunya. Gimana itu ngitung limitnya diapakan? Dibagi pangkat n tertinggi. Nah, dibagi n ya. 2 dibagi n, pembilang dibagi n, penyebut dibagi n, jadi ini tinggal 2 ditambah 1 per n.
Bawahnya juga dibagi N, tinggal 3 ditambah 4 per N. Limitnya berapa? 2/3. 2/3. Nah, tidak 0 kan? Jadi deret apa ini? Saya sebut K gitu ya. Deret K itu divergen. Nah, karena divergen, ini kan tadi deret mutlaknya. Deret mutlaknya divergen. Deret semula nggak tahu. Tapi kalau tadi kita dapatnya konvergen, selesai. Karena deret ini pasti konvergen juga. Karena divergen kita harus uji lagi. Sekarang balik ke sini. (2n ditambah 1 per 3n ditambah 4). Kita lihat ini sebagai deret ganti tanda. Ya. Sukunya kalau di deret ganti tanda maksudnya yang positifnya. Ini. Menurun tidak? Nah, feelingnya menurun ya, karena apa? 2n sama 3n akan ketilep ya, 2n lah. Gitu ya, kalau n-nya besar. Ya, ini anggap aja udah menurun gitu ya. Kita nggak nunjukkan lagi. Suku-sukunya menurun. Kita hitung limitnya. Ingat di deret ganti tanda juga yang dihitung yang bagian ininya aja. -1-nya nggak dilibatkan. -1 pangkatnya. Kalau dihitung yang ini kan tadi udah ngitung sama dengan yang di atas. Gitu. Enggak 0. Nah, kalau enggak 0 gimana? Kalau 0, maka ini konvergen kan? Nah, tolong ditambahkan rumusnya di deret ganti tanda. Saya buka lagi slide-nya. Bisa ditambahkan ini. Harusnya rumusnya gini. Lebih kuatnya. Ini rumusnya tolong ditambahkan. Ini berlaku jika hanya jika. Ini panah bolak-balik nih yang saya gambar ya. Jadi kalau udah menurun, sukunya 0, deretnya di konvergen untuk ganti tanda. Kalau tidak 0, ini divergen. Ya. Jadi berlaku itu bolak-balik. Jadi kalau divergen, ininya nggak 0. Seperti pada soal kita ini. Ganti tanda, sukunya sih menurun. Tapi kalau ininya nggak 0, maka ini sebut ada apa? P itu ya. Deretnya P divergen. Begitu. Nah, jadi deretnya divergen, deret mutlaknya divergen. Ya, berarti deret divergen gitu ya. Kalau menjawab apa soalnya ini. Konvergen mutlak tidak, deretnya konvergen juga enggak. Jadi enggak konvergen bersyarat juga. Jadi dia divergen. Oke, lanjut lagi. Ini sama dengan teori ya, hanya mengulang aja. Oke, minta uji hasil bagi mutlak untuk menguji ini. Konvergen atau divergen. Jadi kalian kalau bisa kerjakan semua nanti hafal rumusnya. Saya aja nanti bagian belakang tuh nyiapin video loh. Untuk kalian khusus. Saya sediakan video nanti yang bagian Taylor. Udah di-upload kalau nggak salah bahkan. Jadi nanti 3 soal terakhir nggak usah kita bahas di sini. Udah ada videonya. Bikin video tuh lama tuh saya. Oke, tadi dengan uji hasil bagi mutlak, tentukan kekonvergenan deret ini ya. Jadi di sini, ingat kalau uji hasil bagi mutlak, kita nggak perlu tahu deretnya positif atau enggak. Hanya perlu tahu AN-nya aja ya. Hati-hati karena ini diperlakukan sebagai deret biasa, bukan deret ganti tanda, ya sukunya tuh yang ini semuanya ya.
Kalau sebagai deret ganti tanda untuk pengujiannya yang plus minnya nggak dihitung. Kalau deret diperlakukan sebagai deret biasa ya semuanya dihitung. Untuk uji hasil bagi mutlak saya perlu kok macet. Saya perlu AN plus 1-nya. Sama dengan min 1 pangkat, ganti N-nya dengan N plus 1, jadi N tambah 2, N tambah 1, N tambah 1, per 3 pangkat N tambah 1, N tambah 1 faktorial. Oke. Nah, uji hasil bagi mutlak adalah menghitung limit N menuju tak hingga dari ini. Ya. Limit N mendekati tak hingga dari min 1 pangkat N tambah 2, N tambah 1, N tambah 1, aduh ampun, 3 pangkat N tambah 1, N tambah 1 faktorial, lihatnya aja udah rada muak gitu ya. Tapi ya harus kita jalanin. Ini dibagi ini. Kalau dibagi ini saya balik ininya menjadi kali ya. Jadi dibagi itu sebagai kali, ini dibalik. N pentung dibagi min 1 pangkat N tambah 1, N pangkat N. Coba kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Yang ini bisa kita satukan dengan ini. Menghasilkan, yang gampang dulu. Ini min 1 pangkat berapapun. Kemana dia hilang? Min 1 pangkat ini karena dimutlakan hasilnya selalu 1 ya. Mutlaknya ini juga selalu 1. Jadi ini buang aja, udah 1. Kemudian 3 pangkat N dengan 3 pangkat N plus 1 tinggal, ini kok jadi merah, 1/3 ya. Kemudian ada ini N faktorial dengan N plus 1 faktorial tinggal N plus 1 ya. Dan di sini ada, ini nggak bisa diapa-apakan, N pangkat N. Oke. Nah, ini masih bisa dicoret dengan ini. Sama kan ini? Jadi, saya sederhanakan lebih lanjut. Menjadi tinggal 1/3. Semua udah positif, jadi mutlaknya saya buka aja. Ini pangkatnya berkurang 1 ya, dicoret. Ini dan ini dicoret. N plus 1, ini N plus 1, jadi ini tinggal pangkat N dibagi N pangkat N. Udah nggak usah pakai mutlak. Kita hitung limitnya. 1/3 ke depan aja konstanta. Menuju tak hingga. Saya satukan. Sama dengan 1/3 limit N menuju tak hingga. N dibagi N1, 1/N pangkat N. Ada yang ingat nggak berapa itu nilainya? Berapa ini? Pak. Kamu kok apa ngelihat tutorial saya yang kemarin ya? Yang Iya, FTSL? Pak. Tapi nggak apa-apa. Ngelihat asal jadi pengetahuan bahwa tahu. Kalau yang nggak tahu ngitungnya gini. Kita pakai L'Hopital karena ini apa? Kalau N menuju tak hingga kan ini 1 tambah 0 jadi seolah 1 pangkat tak hingga. Itu bentuk tak tentu kan? Cuma kalau harus mau pakai L'Hopital harus diganti X. Gitu. 1 ditambah 1/X pangkat X. Nah, ini 1 pangkat tak hingga kalian udah tahu caranya. Udah KBF. Dilonkan di eksponen. Eksponen lon. Nanti dihitung limitnya akan ketemu E.
E itu bilangan sekitar 2,7. 718 gitu ya, per 3. Ini kan kecil dari 1 ya. Nah, kalau ini saya sebut rho tadi, jadi saya punya rho kecil 1. Jadi menurut uji hasil bagi mutlak, deretnya konvergen. Kalau besar 1 divergen, kalau sama dengan 1 nggak bisa menyimpulkan. Konvergen mutlak bukan, Pak? Hah? Konvergen mutlak bukan. Oh iya, tapi pertanyaan soalnya apa ya? Hanya konvergen aja, jadi mana sih? Ini ya. Hanya konvergen atau divergen? Pertanyaannya ya udah konvergen. Bahkan konvergen mutlak sih, gitu ya. Lebih-lebih lagi dia konvergen mutlak, tapi karena pertanyaannya ini, ya udah konvergen aja. Kalau pertanyaannya konvergen mutlak, konvergen bersyarat atau divergen, ya kita jawab konvergen mutlak ya. Menurut uji hasil bagi mutlak tuh. Oke. Lanjut lagi. Nah, kalau agak lancar kan jadi agak cepat. Tentukan jari-jari dan daerah kekonvergen dari masing-masing deret berikut. Ini banyak sama aja, cuma cara ngitung limitnya aja ya yang mungkin bervariasi. Coba tentukan daerah kekonvergenan dan jari-jari dari deret ini. Saya bawa ke sini. Oke, situ. Oke, jadi alatnya untuk mencari himpunan kekonvergenan, jadi ada X-nya di sini ya, kalau himpunan kekonvergenan, adalah uji hasil bagi mutlak. Jadi di sini saya punya, kalau deret pangkat, saya pakainya UN gitu ya. Ya sebenarnya AN juga nggak apa-apa. Tambah 3 pangkat N, 4 pangkat N, akar N. Berarti UN plus 1-nya 2X ditambah 3 pangkat N tambah 1, 4 pangkat N tambah 1, akar N tambah 1. Kembali uji hasil bagi mutlak. Limit N menuju tak hingga. Kalau ini sih semua udah positif ya, sebenarnya nggak dimutlakin juga nggak apa-apa. Sorry, U ya. UN tambah 1 per UN. Limit N menuju tak hingga. Karena udah positif, saya mutlaknya abaikan aja. Enggak deh, ada X yang nggak boleh. X-nya kan bisa negatif. 2X tambah 3 pangkat N tambah 1 dibagi 4 pangkat N tambah 1 kali akar N tambah 1. Dikali aja ya. Baginya saya bikin kali, ini dibalik. 4 pangkat N akar N dibagi 2X ditambah 3 pangkat N. Nah, yang bisa disatukan ini. Ini dengan ini. Pangkatnya berkurang 1. Limit N mendekati tak hingga mutlak 2X ditambah 3. Sisanya saya tulis mutlak sebelahnya. 4 pangkat N dengan 4 pangkat N plus 1 tinggal 1/4 kan gitu ya. Kemudian yang akar N dengan N plus 1 nggak bisa dicoret. Oke. Nah, ingat limitnya terhadap N. Jadi ini nggak usah dilimitkan. 1/4 konstanta. Limit ini berapa? Gimana caranya ngitung limit N menuju tak hingga akar N dibagi akar N tambah 1. Ngitungnya gimana? Ada yang tahu? Bagi pangkat terbesar bukan, Pak? Bagi pangkat terbesar, N pangkat setengah ya. Iya. Boleh juga diubah X pakai L'Hopital gitu, karena itu tak hingga per tak hingga. Dikali 1 per akar N, bawah juga kali 1 per akar N. Jadi tinggal 1, bawahnya akar, masukkan akar N-nya, jadi 1 ditambah 1 per N. Limitnya 1 ya, karena ini 0.
Jadi ini 1, jadi limit ini seluruhnya adalah 1/4, 2x tambah 3, tadi limit ini 1 kan. Ya udah begitu. Tadi pertanyaannya apa? Lupa lagi. Apa tadi? Ini ya. Oh, himpunan kokonvergen dan jari-jarinya. Jadi deret konvergen mutlak untuk, ini sebut aja rho, untuk, ini rho-nya harus kecil 1 kan ya? Jadi saya hitung kalikan 4, 2x tambah 3 kecil 4, buka mutlaknya. Buka mutlaknya ya gini. 4 min 4. Saya hitung lagi. Saya mau nyari X-nya. X-nya berapa? Ya 2X dulu. Kedua ruas dikurangi 3. Ini kurangi 3 jadi 1. Kurangi 3 jadi min 7. Atau sama aja terakhir didapat X-nya di antara min 7/2 dan 1/2. Nah, kemudian ujung-ujungnya harus kita cek kan? Di ujung-ujungnya nggak tahu. Di luarnya divergen. Tapi di pas ujung-ujungnya. Jadi kita uji sendiri. Untuk X sama dengan min 7/2, deretnya menjadi, kembalikan nih X-nya min 7/2, masukkan sini. Min 7/2, X-nya min 7/2, dikali 2 jadi min 7 tambah 3, jadi tinggal 4 ya. Min 4 ya. Min 4 pangkat N. Min 4 pangkat N dibagi bawahnya tadi apa? 4 pangkat N akar N. 4 pangkat N akar N. Saya sederhanakan dulu menjadi N1 tak hingga. Min 4 pangkat N saya tulis min 1 pangkat N dikali 4 pangkat N. Supaya ini bisa dicoret. Sigma N sama dengan 1 tak hingga. Apa ini? Min 1 pangkat N dibagi akar N. Nah, ini deret ganti tanda ya. Ini deret ganti tanda, konvergen tidak? Sukunya menurun nggak? Deret ganti tanda. Sukunya, saya sebut BN lah ya. 1 per akar N. Jelas menurun ya. BN plus 1 lebih kecil lagi. BN-nya menurun. Hitung limit BN-nya. Limit N mendekati tak hingga 1 per akar N. 0. Jadi dia konvergen. Kalau ini saya sebut apa? Ki gitu. Supaya nggak nulis sigma lagi, panjang. Jadi Ki konvergen. Kalau konvergen artinya apa? Jadi untuk X sekian masuk daerah kekonvergenan. Ya, nanti ujung satu lagi kita cek. Kalau X-nya setengah. Atau ini tambahkan kalimat dulu. Jadi X sama dengan min 7/2 masuk sebagai daerah kekonvergenan lah udah. Ujung satunya lagi setengah. Untuk X sama dengan setengah, deretnya menjadi, kita lihat lagi X-nya setengah. Setengah sekarang ini, hapus saja, setengah. Setengah kali 2 jadi 1 tambah 3, jadi 4 pangkat N. 4 pangkat N, bawahnya sama
N sama dengan 1 tapi enggak 1 per akar N. Konvergen, divergen itu? Ada yang tahu? Divergen, Pak. Karena deret P dengan P setengah. nah, deret P dengan P setengah ya. Ini divergen. Karena deret P dengan P sama dengan setengah. Nah, jadi kita dapat himpunan kekonvergenan adalah tadi min 7/2-nya masuk. Atau tulis gini juga boleh, min 7/2 X kecil, setengahnya tadi nggak masuk ya. Mana tadi kan setengah ujungnya. Oke, gitu. Boleh juga nulis interval gini, min 7/2, setengah tidak masuk. Gitu ya. Jari-jarinya berapa? Jari-jari kekonvergenan tinggal ujung kurang ujung bagi 2. Setengah dikurangi min 7/2 bagi 2. Jadi 8/2, 4/2, 2 ya. Oke. Kalau nggak paham nanya ya. Kalau nggak paham nanya. 6, nomor 7. Aduh, ada banyak nomor 7. Saya bahas 1 aja dulu. Saya bahas 2. Saya bahas ini. Kemarin di kelas sipil saya bahas yang A dan yang C. Sekarang yang A dan D. Ya. Oke. Tulisannya kalau tampil terlalu kecil di kalian bilang ya. Oke. Tentukan uraian deret pangkat dari fungsi berikut dan tentukan juga radius kekonvergenannya. Nah, kita alat utama jangan lupa yang harus kalian ingat adalah ini. 1 tambah X kuadrat. Ini sama dengan apa? Ingat tidak? Jumlah deretnya istimewa dia apa? Ini Deret lihat. geometri bukan, Pak? Yang Ya, dengan A. pengali X ya. Ini kan suku ini dibagi sebelumnya X. Suku ini dibagi sebelumnya X. Jadi ini deret geometri dengan pengali X. Nilainya adalah suku pertama dibagi 1 min pengali. Berlakunya hanya untuk deret geometri itu ini. Nah, atau sama aja min 1 lah gitu. Min 1 X harus kurang 1. Satu lagi yang kalian jangan lupa ini. Ini ya, kemarin udah dibahas nih. Saya ingatkan aja. Ini sering dipakai. Itu sama dengan E pangkat X, berlaku X-nya semua bilangan real. Oke, kita akan olah dari situ untuk mendapatkan uraian dari ini. Deretnya apa itu? Nah, kita lihat. Kita ubah-ubah. Yang ini kita ubah-ubah supaya mirip yang ini. Atau sebaliknya, ini kita ubah-ubah supaya ke sini. Ya. Saya foto. Hapus. Oke. Kalau 1 kurang 1 min X sama dengan ini, maka 1 per 1 min 3X, ya tinggal ganti aja semua X di sini dengan 3X. Betul? Ya sama dengan 1 per 1. Ini ganti aja dengan 3X kan. X kuadrat jadi 3X kuadrat. Tambah 3X pangkat 3. Selanjutnya, udah gitu aja. Mudah sekali yang A. Yang D. Nah, yang D. Yang D itu X min 1 per X tambah 2. Kalau pangkat pembilang lebih besar atau sama dengan pangkat penyebut,
dibagi dulu kayak waktu di teknik integrasi. Saya bagi dulu. Dibagi X tambah 2 kali 1 ya. X tambah 2 dikurangi jadi min 3 ya. Nah, ini menjadi sama dengan 1 min sisanya 3 per X tambah 2. Nah, tinggal yang ini kita harus reka-reka. 3-nya mah keluarin aja, sorry. 3 per X tambah 2 sama 1 dikurangi 3 kali 1 per X tambah 2. Nah, kita akan samakan dengan deret ini. Di sini adanya 1. Nah, maka saya bikin 1 dulu. Keluarin 2-nya. Supaya ini jadi 1. Ini saya taruh di depan 1-nya. Karena ini ada 2, berarti ini harus X per 2, gitu kan? So, supaya cocok dengan ini gimana ya? Nah, saya ubah-ubah lagi dikit. 3 per 2, 1 per... Kan ini tandanya minus tuh. Ya ini pengennya minus. Ininya apa? Min X per 2. Sudah cocok kalau gini. Tinggal ini X di sini sekarang diganti min X per 2. Jadi ini sama dengan 1 min 3 per 2. Yang ininya saya tulis. Jadi X di sini diganti dengan min X per 2. Menjadi 1. Ini diganti min X per 2. Yang ini ganti X dengan min X per 2, pangkat 2 jadi positif. Yang ketiga, min X per 2 pangkat 3. Jadi akan negatif ya. Sebenarnya tambah, tapi ini min X per 2 pangkat 3. Saya keluarkan minnya. Nah, akan gitu. X per 2 pangkat 4. Sebenarnya minus ya, tapi minusnya karena pangkat 4 bisa hilang. Yang pangkat 5 akan negatif lagi. Udah gitu. Ya, kalau mau disederhanakan, ini dikalikan satu-satu, dijumlahkan konstantanya. Oke? Jadi penting sekali ini. Nanti kalau ada ini direka-reka. Nah. Oke. Nanti saya akan upload seperti biasa yang dari tutorial kelas sebelah. Kalian jadi yang nggak dibahas ya. Kayak yang nomor C. Kan nggak saya bahas di sini. Di kelas 1 lagi dibahas. Itu ya. Oke. Nomor 8. Tentukan deret pangkat. Kalau nggak paham nanya ya yang tadi ya. Mereka-reka gini rada susah nih. Nggak gampang. Mereka-rekanya nggak gampang gitu ya. Kadang susah. Nomor 8. Tentukan deret pangkat dan daerah kekonvergenannya dari fungsi-fungsi berikut dengan operasi diferensial atau integral. Coba saya crop dulu ya. Nah, ambil sini. Oke. Nah. Oke. Nah, coba kalian pikir dulu. Sebentar, saya semenit aja. Minum dulu. Aduh, kering sekali mulutnya. Saya pause dulu rekamannya. Sebenarnya rekaman tuh bisa langsung streaming ke YouTube. Cuma karena saya kadang-kadang kan pause tengah jalan. Nanti kosong gitu di YouTube-nya panjang, jadi saya rekam lokal dulu baru diupload. Sebenarnya rada rugi, komputernya jadi capek. Tentukan deret pangkat dan daerah kekonvergenannya dari fungsi berikut dengan operasi diferensial atau integral pada suatu deret pangkat. Ingat lagi, saya tulis lagi ini tadi.
Ini tuh alat yang banyak sekali dipakai. Sama satu lagi pangkat X ya. Ini sama dengan apa? 1/1 min X. Deret geometri dengan pengali X. Berlaku min 1 X 1. Oke. Apa hubungannya ini dengan ini? Kita lihat ini pangkatnya naik 1. Pangkatnya naik 1. Bukan naik, turun 1. Ini pangkat min 1, ini pangkat min 2. Jadi kalau kita lihat bahwa ini kalau diturunkan akan jadi model ini. Mungkin ada tanda plus atau minnya. Coba saya sebut ini aja. Sebut GX 1/1 min X. Saya coba hitung turunannya karena saya ngelihat bentuk ini. Ini saya tulis supaya nggak usah pakai pembagian gini tulisnya. G aksen X sama dengan min 1, 1 min X pangkat min 2, cocok dengan ini nih. Kali turunan dalam, jangan lupa. Aturan rantai, kali min 1. 1 per pas. Nah, sama dengan si fx kan? Ini sama dengan si fx, gitu ya. Supaya enggak ini. Oh, jadi fx itu tak lain turunan dari ini. Ya udah ini sama-sama ruas ininya diturunkan. Jadi fx sama dengan 1/1 min X kuadrat sama dengan G aksen X sama dengan, ya turunin ini. Ini G tadi saya sebut. Turunannya adalah, ya turunin aja ini. 1 diturunin 0. X jadi 1, X kuadrat jadi 2X. 3X kuadrat ditambah 4X. Ini kan X pangkat 4. 4X pangkat 3 tambah selanjutnya. Min 1. Min 1-nya nggak ikut. Begitu. Ya. Tangan gimana, lihat yang didiktat, yang tangan X. Ini tangan 2X. Harus ngakal-ngakalin koefisiennya. Oke. Lanjut nomor 9. Tentukan fungsi yang mempunyai uraian deret pangkat berikut. Jadi dibalik sekarang. Ada, kalau tadi kan ada fungsi dibuat deret pangkatnya. Seperti jawabannya tadi ini. Ada fungsi dengan memanfaatkan deret ini. Saya utak-atik. Oh, ternyata turunan dari ini. Berarti fungsi ini deretnya adalah ini. Sekarang dibalik. Diberikan deret, akan dicari fungsinya. Nah, coba kita lihat. Jadi, cari fungsinya. Oke. Deret yang ini dulu. Harus tajam melihatnya nih. Kalau enggak susah. Ini tuh entah operasi turunan, entah operasi apa itu ya. Sebentar. Nggak mau geser. Nah, gitu. Oke, ini gimana ya? Saya coba dulu, nggak tahu. Jadi saya coba aja tulis satu-satu. N-nya 0, jadi min apa? X pangkat 0 ya. N-nya 0, ini min 1 pangkat 1 jadinya, minus. N-nya 1, ini jadi 2, jadi ini 1 nilainya. Jadi plus. N-nya 2, negatif lagi. X pangkat 1 ya nggak usah X aja gitu ya. Kalau dicari lagi ini X pangkat 3, X pangkat 4, tambah X pangkat 5, min X pangkat 6 gitu ya. Dan seterusnya. Kembali kita memanfaatkan ini.
1/1 min X adalah 1, kok susah ditulisin. 1 ditambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 tambah titik. Udah. Berlaku untuk X di antara min 1, 1 rasionya. Nah, yang ini apa hubungannya dengan yang atas? Coba saya ini tulis 1. X pangkat 5 min X pangkat 6. Nah. Salah. Ini min 1 ya. Min 1. Nah, ini hubungannya dengan atas gimana ya? Depannya 1, ini min 1. Saya bikin supaya depannya 1. Keluarkan aja minusnya. Tapi kalau dikeluarkan ini menjadi X. Tambah X kuadrat. Min X pangkat 3. Tambah X pangkat 4. Minus X pangkat 5. Tambah X pangkat 6. Minus titik. Oke. Kita lihat hubungannya. Yang bagian ini, saya buletin aja. Ini ada hubungan apa ya dengan yang bagian ini? Hanya bedanya plus min, yang satu plus terus kan? Nah, berarti tak lain adalah yang atas kalau X-nya diganti dengan min X, X ini sekarang saya ganti dengan min X, semua diganti min X, ini diganti min X, jadi yang bawah kan? Ini saya sebut bintang. Lihat bintang, berarti lihat ke atas, ke langit dong. Ganti X dengan min X. Alasannya karena tadi ini, saya ngelihat ini. Idenya dulu muncul, baru dikerjakan nih langkah-langkahnya. Kalau X diganti min X, 1 per, ini X diganti min X, jadi 1 tambah X kan? X diganti min X, jadi min X. X diganti min X, dipangkatkan 2, ya tetap. Gitu ya. Pangkat 3 min X pangkat 3, jadi min X pangkat 3. Min X pangkat 4, jadi X pangkat 4. Ganti lagi di sini min X pangkat 5, jadi min X pangkat 5. Ini X pangkat 6 ya. Min X pangkat 6, jadi plus X pangkat 6. Nah, sama kan sekarang? Ini sama deh. Jadi ini tak lain adalah sama dengan ini. Gitu. Jadi sigma N sama dengan 0 tak hingga min 1 pangkat N tambah 1. X pangkat N tak lainlah 1/1 tambah X. Gitu ya. Deret ini nilainya sekian. Minusnya gimana, Pak? Ya? Kenapa? Tanda minusnya gimana? Tanda minus. Oh, iya. Ada minus. Sorry. Gitu ya. Ada minnya ya. Yang sama tuh yang bulat ini. Ini bulat ini sama dengan ini. Ada minusnya. Sorry. Oke. Begitu. Nah, agak susah ya. Idenya agak susah ya. Harus nyamain gitu. Supaya cocok. Ini mending karena soal-soal ini nyocokinnya dengan yang ini. Kan ada satu lagi yang harus dihafal, E pangkat X. Tapi kalau E pangkat X pasti di sininya juga ada bentuk faktorial baginya. Oke. Lanjut ya. Nah, ya sebalik lagi. Kalau soal yang gini saya ditanya, kok si Bapak idenya tahu digituin? Karena saya udah sering latihan, udah sering ngajar tiap tahun, ngelihat gini, oh ada X pangkat N. Mirip kan ini? Ini kan X pangkat N nih. Cuma tandanya plus min. Ya udah saya coba jabarkan. Saya coba samakan gitu. Gitu. Tapi enggak semua ide itu bisa dijelaskan.
Kadang-kadang ya harus latihan, nanti idenya tajam sendiri. Yang ini lebih susah. Dari deret mau jadi fungsi. Oke, kita lihat ya. Masuk sini. Hapus dulu. Ini kembali ada X pangkat N, kayaknya mirip-mirip lagi. Jadi saya tulis dulu ini. Saya udah tulis berapa kali ini. Kalian harusnya udah hafal ini ya. 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3, agak panjang lah. X pangkat 4 tambah X pangkat 5 tambah X pangkat 6 tambah titik. Nah, tapi saya nggak kayak tadi X pangkat N-nya. Karena ini ada yang ngagokin nih. Ngagokin. Jadi kalau saya lihat bentuk ini, sebutlah AN sama dengan N tambah 1 per 2 pangkat N, X pangkat N. Ini ngagokin nih, nggak ada di sana gitu ya. Nggak ada di sini. Mungkin nggak bisa juga pakai yang sini gitu ya. Tapi saya supaya nggak itu, saya lihat ini. Coba. Kalau N plus 1 X pangkat N itu kan turunan dari ini. X pangkat N tambah 1 ya. Itu, kalau BN diturunkan terhadap X, jadi ini kan. 2 pangkat N-nya biarkan aja karena turunan terhadap X. Kalau diturunkan terhadap X, jadi N plus 1 X pangkat N. Gitu ya. Gitu. Oh ya, ada yang rumahnya dekat rumah saya enggak ya? Dekat Gunung Batu. Cimahi Utara. Saya, Pak. Hah? Dekat Gunung Batu. Kamu di mana? Di Komplek Auri, Pak. Di dekat Di jalan landasannya. apa? Hah? Di Komplek apa ya? Sukaraja 2, Pak. Oh, Sukaraja. Iya, Pak. Nah, kamu kalau bisa menjalankan tugas dapat bonus 1. Tugasnya apa? Kamu tolong tugasnya Jumatan di Masjid Nurul Huda yang dekat rumah saya. Setelah selesai Jumatan, tolong speaker itunya amplifiernya kecilin dikit. Nurul Huda itu di jalan apa, Pak? Hah? Di jalan apa, Gunung Pak? Batu Dalam. Oke, nanti dicari, Pak. Tahu kok, Pak. Sering juga ke Gunung Batu. 10 tahun yang lalu tuh kira-kira juga entah kenapa waktu puasa jadi gede sekali itu. Nah, waktu itu saya suruh anak S3, yuk ke rumah saya main pas Jumat. Tolong Jumatan di situ, selesai Jumatan kecilin dikit. Ini entah kenapa sejak 2 atau 3 minggu lalu jadi keras sekali. Ini saya kalau ngobrol di rumah jarak 2 meter, pas ada adzan gini nggak kedengeran loh. Gitu. Baik, Pak. Nanti saya coba, Pak. Oke ya. Tapi jangan jadi ini viral kayak yang di Medan ya. Enggak, Pak. Enggak akan. Hati-hati dulu. Nanti saya di penjara. Waduh, saya di penjara, kalian kuliahnya dari penjara itu. Ini record kan, Pak? Oke. Gitu. Dapat bonus 1 dari saya nanti. Siap, Pak. Kasih, Pak. Nanti yang dari Kalimantan mau datang lagi demi bonus 1. Oke, lanjut dulu. Apa ya? Jadi lupa saya macet. Oh, ini tadi. Ini itu turunan dari ini. Nah, sekarang saya lihat deret ini. Ini saya udah ngelihat ini istimewa nih. Coba kita lihat deret BN. Nah, kalian mungkin belum tajam, belum ngelihat bahwa ini istimewa. Tapi kembali deret tuh kalau nggak kelihatan ditulis satu-satu, lihat ini. X pangkat ini dari 0 ya, sorry. Deret pangkat itu dari 0. X pangkat 1 kan dibagi 2 pangkat 0. N-nya 1, X pangkat 2. 2 pangkat 1. X pangkat 3, 2 pangkat 2. X pangkat 4, 2 pangkat 3. X pangkat 5, 2 pangkat 4.
Nah, begitu. Kelihatan nggak ini? Ini kan deret geometri, betul? Suku yang kedua kalau dibagi suku yang ke satu kan hasilnya X per 2. Suku ini dibagi suku sebelumnya, X pangkat 3 bagi X pangkat 2, tinggal X. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 1, 2. Ini dibagi ini, X per 2. Oke, jadi dia ini. Jadi saya nggak memerlukan ini di sini. Ini deret geometri. Dengan apa? Rasio X per 2. Maka nilainya adalah suku pertama dibagi 1 min pengali. Nah, tinggal dihitung. Kok habis ya? Oh, enggak. X per 2. Ini 2 min X per 2. 2-nya habis. X Itu bukan X per 1, Pak. Hah? Apa? Yang atas itu 2 pangkat 0, bukan? Iya, 2 pangkat 0. Oh, 1 ya. Oh, jadi salah. 2-nya ke atas 2X per 2 min X ya. Kalau nggak salah. Jangan lupa ini daerah kekonvergenannya rasionya harus min 1 X per 2 kecil 1. Jadi X-nya di antara min setengah kecil setengah gitu ya. Jadi jangan selalu ininya min 1 ya, tergantung ini rasionya. Begitu. Ya, ini paling salah ngitung, tapi caranya seperti itu. Oke, bisa dipahami? Hibatullah, paham nggak? Hibatullah Doni? Iya, Pak. Hah? Bingung ya? Bingung di akal-akalannya masuk akal. Bahwa bingung melihat, ini turunan dari ini. Gitu. Sorry, belum selesai. Ini limit, ini kan sigma BN kan? Yang AN ini turunannya. Berarti ini harus diturunin. Jadi sigma N sama dengan 1 tak hingga yang deret semula. N tambah 1 X pangkat N per 2 pangkat N. Itu tak lain turunan dari ini. Turunannya. Ya, tinggal kita turunkan dx dari 2x per 2 min x. Sama dengan, ya diturunin pakai rumus perkalian. U aksen V minus U. V aksennya 2 min x min 1 itu dibagi 2 min x pangkat 2. Turunan pembagian fungsi. Nah, sama dengan ini. Baru ini yang ditanya sama dengan ini. Nah, susah. Ini susah. Kemarin waktu bahas dengan anak sipil, saya nulis soal dulu sambil mikir-mikir, agak lambat kemarin kalau kalian lihat videonya. Karena kemarin udah bahas, saya langsung bilang bahwa ini turunan dari ini. Oke ya. Deret itu banyak yang perlu ide-ide kayak gitu. Nah, tentukan deret Taylor di sekitar X sama A dari fungsi berikut. Gampang ini mas, standar ya. Standar. Coba saya crop tulisannya dulu. Nah, itu. Kemudian yang mau dideretkan mana? Ini. Sorry. Ini mah PR. Sebentar. Apa sih? Oh ya. Oke, ini saya crop.
Fungsinya saya taruh di kanan supaya nggak ngabisin tempat ke bawahnya. Tentukan deret Taylor di sekitar X sama dengan A dari fungsi berikut. A-nya 1. Ingat rumus deret Taylor? Ini. Hx sama dengan HA ditambah A ya, bukan 0 ya. H aksen A per 1 faktorial X min A. 1 faktorialnya kadang-kadang nggak ditulis. Turunan 2 per 2 faktorial. Teratur, ini harus hafal kalau ini ya. A per 3 faktorial X min A pangkat 3 dan seterusnya. Jadi kita harus ngitung turun nilai fungsi dan turunan-turunannya dulu. Saya tulis Hx-nya 1 per X. Saya tulis ini supaya nggak, waktu ngitung turunannya nggak usah pakai pembagian. H aksen X, dari sini turunkan min X min 2. Turunan 2 plus ya 2X. Turunan 3, ini min 3, sorry. Min 6, X pangkat min 4. Turunan 4, 24, X pangkat min 5. Nah, dari sini coba kalian reka-reka turunan ke N apa ya? Turunan ke N adalah nih, turunan kedua 2 ininya. Turunan ketiga 2-nya dikali 3, 2 kali 3. Turunan keempat 2 kali 3 kali 4. Turunan ke N berarti N faktorial ya. 4 ini 4 faktorial, 3 faktorial. Minus plusnya kita lihat. Berarti ada min 1 pangkat sesuatu. Kalau turunan 2 positif, N-nya 2 positif. N-nya 3 negatif. Jadi di sini N aja ya. N-nya 1 negatif dia. X pangkat apa ini? Min N. Hah? Min enggak. Turunan 2 min 3. Turunan 3 min 4. Turunan 4 min N plus 1 ya. Atau min N min 1. Kemudian untuk masuk ke rumus Taylor, kita harus ngitung di titik A. A-nya 1. Jadi harus hitung H1. H1, 1 ya. 1 pangkat min 1. H aksen 1. Ini kalau 1 pangkat sesuatu ya 1. H aksen, double aksen 1, 2. H turunan 3 di 1, min 6. Turunan keempat di 1, 24. Yang ini ya nggak bisa diinikan ya. H turunan ke N di 1 sama dengan, ini nggak tahu R-nya positif negatifnya nggak tahu, karena N-nya bisa ganjil bisa genap. N faktorial, tapi ini 1, X-nya 1. 1 dipangkatkan berapapun ya 1. Jadi segini aja. Oke, maka deretnya kita intip ke sini. Saya tulis di sini. Hx sama dengan HA, H1, 1, min 1. X min A, min 1. Ditambah lagi turunan 2 per 2 faktorial. X min 1 kuadrat. Tambah lagi turunan 3 per 3 faktorial. X min 1 pangkat 3. Tambah lagi titik turunan 4 dulu. Turunan 4, 24. X min 1 pangkat 4. Tambah titik-titik. Tambah min 1 pangkat N. Per N faktorial. Salah. Turunan ke N itu min 1 pangkat N kali N faktorial dibagi N faktorial X min 1 pangkat
N. Tambah lagi karena deret. Kalau polinom ya berhenti itu. Ya ini tinggal disederhanakan saja. 1 min X min 1. 2 faktorial habis. Tambah X min 1 kuadrat. Yang ini habis juga. Min X min 1 pangkat 3. 24 bagi 4 faktorial juga habis. X min 1 pangkat 4. Ditambah titik-titik. Suku ke N-nya. Min 1 pangkat N. Kali X min 1 pangkat N. Tambah titik-titik. Dah, beres. Gitu aja. Hanya deret Taylor. Jadi fungsi ini deret Taylor-nya di sekitar X sama dengan 1 atau A-nya 1 adalah ini. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, nomor 12, 13, 14, dan 15, saya udah bikinkan videonya tadi pagi. Dan udah saya upload ke YouTube. Ada di playlist ya. Jadi yang tutorial hari ini sampai situ. Nanti lanjutan nomornya lihat di bawahnya ya. Apa di video berikutnya. Nanti saya susun playlistnya supaya urutan. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan hentikan dulu rekamannya.